Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita simak dua teks berikut. Teks ke-1. Hai, namaku Laura. Aku memiliki seekor ikan cupang. Ikan itu kuberi nama Lori. Lori adalah hewan peliharaan kesayanganku. Badannya berwarna merah dan ekornya berwarna biru. Lucu sekali. Lori kuletakkan dalam akuarium berbentuk bulat. Di sekitarnya kuberi batu-batu kecil dan tanaman air buatan agar Lori tetap nyaman berada di dalam rumahnya. Oh iya, Lori adalah ikan yang sangat lincah karena ia suka berenang ke sana dan kemari. Aku sangat suka melihatnya renang, seolah ia sedang menari-nari di dalam air. Teks kedua. Hai, namaku Laura. Aku memiliki seekor ikan cupang. Tahukah kalian apa itu ikan cupang? Ikan cupang merupakan ikan air tawar yang habitat asalnya adalah beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Vietnam. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Ikan cupang yang aku miliki adalah ikan cupang hias. Ikan cupang hias sendiri memiliki warna beragam yang sangat indah, seperti warna merah, biru, kuning, hijau, hitam, dan lain-lain. Di Indonesia, ikan cupang biasanya dimanfaatkan sebagai ikan hias karena warnanya yang indah dan bentuknya yang unik. Dari kedua teks tersebut, menurut kalian, manakah yang merupakan teks laporan hasil observasi, teks ke-1, atau teks kedua? Ya, betul sekali, teks kedua. Berdasarkan dua teks tersebut, kita bisa menemukan beberapa perbedaan dilihat dari isinya. Teks yang pertama berisi tentang ikan cupang milik Laura yang bernama Lori. Kemudian, pada teks yang kedua berisi informasi tentang ikan cupang secara umum. Kemudian, kalau dilihat dari tujuannya, kira-kira apa ya perbedaannya? Ya, teks yang pertama memiliki tujuan untuk menceritakan ikan cupang milik Laura yang bernama Lori. Namun, pada teks yang kedua, tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait dengan ikan cupang secara umum. Nah, kemudian kalau kita melihat dari objek yang diceritakan, apa kira-kira perbedaannya? Ya, betul sekali. Pada teks yang pertama, objek yang diceritakan adalah ikan cupang milik Laura, yaitu Lori. Pada teks yang kedua, objek yang diceritakan lebih umum lagi, yaitu ikan cupang. Berdasarkan analisis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu objek secara umum berdasarkan fakta dan hasil pengamatan langsung. Jadi, berbeda ya dengan teks deskripsi, di mana teks deskripsi menceritakan suatu objek secara khusus, bukan secara umum. Kemudian, apa saja sih struktur dan bagian-bagian dari teks laporan hasil observasi itu? Yang pertama adalah deskripsi umum. Pada bagian ini menceritakan tentang suatu objek secara umum. Kemudian
Yang kedua ada deskripsi bagian. Di bagian ini menceritakan tentang suatu objek secara lebih terperinci. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pada bagian ini diceritakanlah manfaat dari si objek yang sedang dibahas. Jadi, kalau pada tes deskripsi tidak terdapat deskripsi manfaat, pada teks laporan hasil observasi terdapat deskripsi manfaat. Nah, sekian penjelasan tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.